Al-Quran dan mentadaburinya, tidak ada waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, minimal kita berikan waktu untuk belajar hukum-hukum Al-Quran lewat ta'lim, kajian-kajian tafsir seperti ini. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan tetap kita dicatatkan sebagai pejuang-pejuang Al-Quran. Karena Al-Quran ini Masya Allah, siapa saja yang berpegang teguh dengannya, siapa saja yang peduli dan menerima Al-Quran ini, pasti dia menang dan pasti dia selamat, baik dunia apalagi di akhirat. Tapi sebaliknya, siapa yang menolak Al-Quran, siapa yang menentang Al-Quran, siapa yang tidak peduli dengan Al-Quran, awas, ya, sesungguhnya berbahaya orang tersebut. Dan ini sangat banyak hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang mencela orang-orang yang menolak Al-Quran tersebut. Maka alhamdulillah masjid yang kita cintai ini memberikan kesempatan buat kita setiap hari Kamis atau malam Jumat kita punya renungan untuk Al-Quran dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan ini akan semakin menambah keimanan kita, membuka hati nurani kita, dan semakin memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Baik Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada surat Al-Baqarah. Karena alhamdulillah juz 30 sudah tamat, dan memang sengaja kita ambil lebih dulu juz 30 karena juz 30 ini udah banyak yang kita hafal. Ya, sering kita mendengarkan imam-imam, bahkan kita pun kadang jadi imam atau surat sendirian, jarang kita baca ayat-ayat setelah Fatihah surat selain juz 30. Paling banyak kita pasti baca juz 30. Baik itu wal asri, baik itu alam nasrah laka sadrak, baik itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Alhamdulillah ini telah kita dahulukan untuk kita kaji bersama, dan mudah-mudahan kajian tersebut ya di samping kita tadabburi ayat-ayatnya, kita pahami makna-maknanya dan kita wujudkan pengamalannya dalam keseharian kita. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan kita surah Al-Baqarah ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini oleh para ulama memberikan istilah dengan al-ahruful muqatta'ah. Artinya huruf yang terpenggal-penggal. Al-ahruful muqatta'ah dalam Al-Quran itu dibaca hurufnya. Sebagian ada orang baca alama, ya. Nah, bukan begitu cara bacanya, ya. Al-ahruful muqatta'ah adalah huruf yang terpenggal-penggal, dibaca hurufnya. Ha mim ain sin qaf. Bukan ha ma sa qa. Ya, ada yang mungkin tidak biasa baca Al-Quran atau tidak mendengarkan orang membaca Al-Quran. Pas dia waktu tilawah Al-Quran Ramadan kemarin bertemu dengan ahruful muqatta'ah, dia baca fathah semua. Ya. Ha mim, dia baca ha ma. Nah, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, cara membaca ahruful muqatta'ah ini adalah dibaca hurufnya. Alif Lam Mim. Nah, al-ahruful muqatta'ah ini, karena kita lagi mengkaji tentang tafsirnya, maka saya pun merujuk kepada beberapa kitab tafsir. Ada hampir 20 kitab tafsir saya rujuk, ya. Bagaimana para ulama tafsir menjelaskan tentang al-ahruful muqatta'ah ini. Namun tafsir yang paling kuat dan yang paling dekat untuk menjadi pegangan dan sadaran kita tentang al-ahruful muqatta'ah ini, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa al-ahruful muqatta'ah ini lebih baik membiarkan dan tidak coba-coba menafsirkan tanpa ada sandaran syar'i. Ya. Karena sebagian ada yang menafsirkan alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Tapi tafsir seperti ini butuh dalil.
Ya, makanya saya bilang lebih 20 kitab tafsir saya sudah baca untuk menjelaskan kepada jamaah sekalian tentang tafsir al-ahruful muqatta'ah ini, dan penafsiran yang paling baik apa yang dikisahkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, bahwa lebih baik membiarkan dan tidak coba-coba menafsirkannya tanpa ada sandaran dalil syar'i. Dan al-ahruful muqatta'ah ini terdapat dalam 29 surat dalam Al-Quran. Jadi ada 29 surat dalam Al-Quran, ada al-ahruful muqatta'ah di sana. Ada yang cuma satu huruf. Misalkan nun wal qalami wa ma yasturun. Itu didahului dengan huruf al-muqatta'ah, huruf nun. Ada juga cuma qaf, surat qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, dan seterusnya. Ada juga cuma sod. Nah, kesemuanya ini disebut dengan al-ahruful muqatta'ah. Ada juga yang dua huruf. Yasin. Ya. Ada yang Toha, dua huruf. Hamim, Tosin. Ah, itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang terdiri dari dua huruf. Ada yang tiga huruf, seperti yang sedang kita baca ini. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ya, tiga huruf. Ada yang empat huruf. Kaf Ha Ya Ain. Kaf Ha Ya Sod. Ya. Nah, kesemuanya ini sekali lagi disebut dengan al-ahruful muqatta'ah, adalah huruf yang terpenggal-penggal atau yang terpisah-pisah, yang tidak boleh kita menafsir-nafsirkannya tanpa ada landasan syar'i untuk menafsirkan al-ahruful muqatta'ah ini. Dan para ulama menyebutkan al-ahruful muqatta'ah ini adalah termasuk surah ayat-ayat mutasyabih. Ya, karena dalam Al-Quran bisa nanti dilihat di surah Ali Imran ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran ini, minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Apa itu ayat-ayat mutasyabih? Ayat-ayat yang mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang disembunyikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di Ali Imran ayat 7 tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Lanjutan ayatnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, kata Allah, adapun orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, ya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang di hatinya ada condong-condong kepada sesat, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Dia suka mencari-cari ayat mutasyabihat. Untuk apa? Untuk mencari-cari fitnah. Nah, ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wil. Lalu Allah sebutkan lanjutan ayatnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang tahu ta'wil Al-Quran itu kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan semua ini dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang tahu tentang maknanya. Jadi, torang mari bersama-sama jauh dengan orang-orang yang dalam ilmunya. Ya, torang belum sampai kepada derajat orang yang dalam ilmunya, tapi ikutilah mereka-mereka ini. Jangan ikut mereka-mereka yang tadi. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu,
Mereka hanya mau mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Jadi mereka cari-cari ayat-ayat yang mutasyabih itu. Nah, alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabih. Dan tafsiran para ulama dalam al-ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpenggal-penggal ini, paling banyak mereka mengatakan Allahu ya'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu maknanya. Ya. Dan termasuk yang menafsirkan ini 4 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, semua mereka mengatakan alif lam mim Allahu ya'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu tentang makna alif lam mim tersebut. Jadi jangan sampai ada di antara kita, saya dapat ini di kampung-kampung, orang-orang awam baca Quran saja nggak lancar. Ya. Alif lam mim itu Masya Allah mereka bentukan dalam bentuk tubuh. Lalu ditempatkan alif di mana tempatnya, lam di mana, mim di mana. Terus penjelasannya cukup banyak sekali. Dari mana semua ini? Ini bahaya. Jangan sampai kita masuk kepada ayat yang Allah bilang. Ali Imran ayat 7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Dia hanya mau mencari-cari ayat-ayat mutasyabih. Jadi paling selamat kita untuk ayat-ayat mutasyabih ini, itu maknanya. Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu makna tentang ayat tersebut. Pertanyaan. Kalau begitu Ustaz, apa gunanya Allah turunkan? Orang nggak tahu maknanya. Nggak berguna bagi kita. Cuma dibaca begitu. Nah, ini dijawab oleh para ulama. Supaya antum juga punya pegangan. Jangan sampai nanti jumpa dengan orang yang seperti tadi ini. Ya, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, yang hanya mau mencari-cari ayat-ayat mutasyabih ini. Nah, bilang sama mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Membaca satu hurufnya 10 pahala kata Nabi. Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar. Siapa membaca satu huruf Al-Qur'an 10 pahalanya. Alif lam mim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun. Alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun. Jadi baca alif lam mim sudah dapat 30 pahalanya. Nah, jadi pertama kita jawabkan kepada mereka orang-orang yang fi qulubihim zaygun ini, yang condong kepada kesesatan ini, bilang bahwa Allah turunkan ayat Al-Qur'an ini tidak ada yang sia-sia. Kalaupun orang tidak tahu maknanya, orang tidak bisa paham hikmahnya, yang pertama adalah membacanya sudah pahala. Yang kedua, jawaban kita kepada mereka-mereka ini, ya, yang buat syubhat buat kita tentang ayat-ayat muqatta'ah ini, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpenggal-penggal ini, jawaban kita yang kedua bahwa dulu awal-awal turun ayat Al-Quran, itu orang-orang kafir nggak mau dengar ayat Al-Quran. Setiap kali Nabi mau bacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tutup telinga mereka. Ya, itu disebutkan di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asabiahum fi, ya, mereka masukkan telunjuk mereka ke dalam telinga mereka, nggak mau dengar. Maka jawaban kita yang kedua, kata para ulama kepada mereka ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah ini supaya cuma alif lam mim, ya, gitu kan. Kalau zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, itu kan sudah ada maknanya. Alif lam mim. Jadi mereka mau dengar karena cuma huruf-huruf kok. Ya, gitu. Nah, jadi jawaban kita kepada mereka bahwa Allah mau orang-orang musyrik, orang-orang kafir juga mau dengar. Dulu mereka tidak mau dengar. Yang ketiga, jawaban kita, orang-orang kafir dahulu mengingkari bahwa Al-Quran dari Allah. Mereka tidak terima bahwa Al-Quran ini adalah firman-firman Allah. Makanya di Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Coba datangkan satu surat. Fa'tu bimislihi. Datangkan semisal dengan Al-Quran. Kalau tidak mampu, datangkan satu surat seperti Al-Quran.
Kalau tidak mampu, datangkan satu ayat seperti Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang mereka itu yang tidak mau menerima bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Anda mampu, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Dulu Musailamatul Kadzab, mungkin tahu kisahnya. Musailamatul Kadzab ini di zaman Nabi Rasulullah SAW termasuk orang yang memproklamirkan dia Nabi. Makanya sejarah disebut dengan Nabi palsu. Bermunculan Nabi-Nabi palsu, di antaranya adalah Musailamatul Kadzab. Nah, Musailamatul Kadzab ini orang Mekah, ngaku sebagai Nabi. Pendukung-pendukungnya bukan orang bodoh. Kalau orang Arab itu dulu pintar-pintar. Cuman karena begitulah, kadang kalau setia kepada satu majikan, biar kesesatan yang diperintahkan orang sami'na wa ta'na. Ya. Kadang setia dengan satu lembaga, satu organisasi, biarpun kadang salah, cuman karena kita orang dalam terpaksa ikut. Musailamatul Kadzab ini, pengikutnya tahu, bohong ini Musailamah ini, tidak betul dia Nabi. Cuman karena kami ini pendukungnya, jadi sudah dukung saja. Akhirnya mereka ini datang kepada Musailamah. Hai Musailamah, kalau memang ente ini betul Nabi, coba ente perdengarkan kepada kami Al-Quran seperti Al-Quran yang pada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kan datang sebagai seorang Nabi, mukjizatnya Al-Quran. Dulu di zaman itu, bahasa Arab yang terkenal dengan syair atau sastra itu dapat kedudukan yang sangat tinggi. Di zaman itu, kalau ada orang bisa membuat satu syair yang sangat bagus, diangkat menjadi pejabat negara pada waktu itu. Saking mahalnya orang yang bisa sastra. Makanya pada waktu itu Al-Quran menjadi mukjizat. Al-Quran turun, bahasanya sangat sastra, mengalahkan syair-syair di Arab waktu itu. Makanya orang Arab pada waktu mendengarkan ayat Al-Quran itu, tersihir mereka. Ya, makanya di Al-Quran Allah bilang, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir. Karena kalau Nabi bacakan ayat Al-Quran, mereka terkagum-kagum dengan isi Al-Quran itu. Nah, saya kembali kepada kisah Musailamatul Kadzab tadi. Jadi Musailamatul Kadzab ini, pengikutnya datang, wahai Musailamah, kalau betul Anda ini Nabi, coba perdengarkan kepada kami satu surat saja, yang semisal dengan yang dibaca oleh Muhammad itu. Musailamah bilang, gampang, tunggu sebentar. Saya terima wahyu dulu. Dia masuk ke kamar, dia buat syair. Dia dengar ada namanya surah Al-Fil. Dia datang, buatkan syair, datang kepada mereka. Mau dengar seperti yang kepada Muhammad? Dengar. Al-Fil, wa mal-fil, zailuha tawil, lahu khurtum tawil. Gajah. Tahukah kalian apa itu gajah? Ekornya kecil, mulutnya panjang. Pokoknya dia cerita tentang gajah. Selesai dia baca, ketawa semua mereka. Mereka bilang, ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kami dengar, kami nggak ketawa begini nih. Ya. Jadi mereka pun tahu sebetulnya Musailamah ini pembohong. Cuman karena pengikutnya, terpaksa dengar-dengar jo. Ya. Makanya bahaya orang ikut satu lembaga, satu organisasi itu, pada waktu kita tahu dia khilaf atau salah, dan orang mau ngotot untuk ikut kesalahan itu sudah terjadi dahulu. Ya, ini. Nah, jawaban kita yang ketiga kepada mereka fi qulubihim zaigun, ada kecenderungan kepada kesesatan dalam hati mereka dengan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ini, bahwa untuk mengingkari orang-orang kafir dahulu itu Allah Subhanahu wa taala sampai datangkan dengan ayat yang paling gampang, Alif Lam Mim. Coba kalau kalian, hai orang-orang musyrik, orang-orang kafir waktu itu, kalau betul kalian mampu mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran yang kami berikan kepada Muhammad, coba datangkan satu ayat seperti Alif Lam Mim. Ternyata mereka juga tidak mampu. Jadi buat Al-Quran hanya dengan penggalan kata-kata Alif Lam Mim, nggak bisa orang Arab. Sefasih apapun orang Arab, nggak bisa. Hamim, nggak bisa mereka buat. Termasuk Nun. Ya. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin jelaskan sedikit kepada antum semua. Jadi begini, memang mengkajikan tafsir Al-Quran ini tidak mudah. Karena tafsir Al-Quran itu, ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran juga. Dan ini tafsir yang nomor 1, yang paling tinggi.
yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ada Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, ada Al-Quran ditafsirkan dengan kesepakatan para ulama, para sahabat, dan seterusnya. Saya ingin berikan contoh dulu kepada antum. Misalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Misal di surah Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Nah, artinya apa? Orang nanti punya pemahaman bahwa manusia itu semuanya suka mengeluh. Nah, Allah jelaskan di ayat berikutnya. Ini tafsir Al-Quran dan Al-Quran. Maksudnya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi apabila dia ditimpa dengan kesenangan, dia menjadi kikir. Jadi yang dimaksud dengan innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau dia susah, dia berkeluh kesah terus. Kenapa kurang panas terus ini, tidak ada hujan. Ya, gitu kan? Kenapa kasihan kita ini pemiskin begini? Berkeluh kesah dia. Tapi awas kalau diciptakan dia kaya, banyak harta, bolotunya minta ampun. Ya, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau bersedekah. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala maksud innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah, apabila dia susah begini modelnya, apabila dia senang begini modelnya. Padahal harusnya sebagai orang muslim, apabila dia susah, ya dia bersabar dengan kesusahannya. Apabila dia kaya, dia bersyukur dengan kekayaannya. Harusnya kan begitu. Ya, tapi itulah tabiat manusia. Contoh yang lain, misal tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya diciptakan dalam keadaan merugi. Apakah semua manusia merugi? Nah, Allah jelaskan. Yang tidak merugi itu ada 4. Illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Wa amilu sholihat. Beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi. Bernasihat-nasihat dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabri. Dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Nah, ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Nanti akan kita jumpai dalam tafsir yang ke depan, insyaAllah. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Makanya tidak boleh sang penceramah, apalagi mengkajikan Al-Quran. Saya kadang-kadang melihat ada penceramah, ceramah ngangkat satu ayat, kemudian dia tafsirkan dengan logikanya sendiri. Nggak boleh begitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa Allah memanggil orang beriman, tidak memanggil sekian manusia saja? Ditafsirkan dengan hawa nafsunya, dengan logikanya. Enggak boleh seperti itu. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran ini, yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Contoh, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, wahai Muhammad. Kautsar. Apa itu kautsar? Nabi jelaskan. Ya, Al-Kautsar nahrun a'tanihu Allahu azza wa jalla. Al-Kautsar itu adalah satu telaga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untukku dan untuk umatku di surga nanti. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu, dan disebut oleh Nabi itu. Hadis menafsirkan Al-Quran untuk penguat isi Al-Quran itu. Misal, jah ke dia, mau bercadar ke dia, mau ustazah ke dia, mau alimah ke dia. Kalau namanya perempuan, tetap kata Nabi, fa innahunna khulika min dir'in a'waj. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Luruskan dia.
kalau keras kita patah. Kalau terang kesebiar, bengkok terus. Ya, maka Nabi SAW bersabda, ya, wastausu bin nisa'i khaira. Pergaulilah dia dengan baik-baik. Nah, ini suami-suami, laki-laki yang masih bujang-bujang, antum menikah, ingat tabiat perempuan itu bengkok. Nah, kalau belum mampu mau kasih lurus, belajar dulu bagaimana cara mau kasih lurus yang bengkok. Ya. Kalau dengan emosi antum, patah dia. Antar juga kita tetap orang tua. Tapi orang tua tidak pernah marah-marah begini nih. Tapi orang tua tidak pernah sentuh kita sampai besar begini. Kamu baru kemarin kasih akad, langsung pukul, langsung begini. Nah, kenapa? Karena orang tidak tahu meluruskan yang bengkok tadi itu. Tapi harus diluruskan. Nah, ini yang pertama. Peran hadis ya terhadap Al-Quran adalah untuk penguat ya Al-Quran tersebut. Yang kedua, lil bayanil Quran. Hadis ini adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Karena Al-Quran ini cuma 30 juz. Sedikit. Sementara hukum-hukum ini begitu banyak. Kalau semuanya harus dijelaskan oleh Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi tebal. Makanya datang hadis untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Contoh. Aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Bagaimana cara salat? Enggak ada di Al-Quran. Gitu ya. Kalau Al-Quran harus menjelaskan tata cara salat itu, bertakbiratul ihram, baca ini, ruku, ya, i'tidal, bacaannya begini, sujud, duduk di antara dua sujud. Bagaimana tebalnya nanti Al-Quran? Jadi Al-Quran hanya mengatakan aqimus shalah, dirikin salat. Bagaimana caranya? Nabi jelaskan. Ya. Jadi salah juga orang mengatakan, sudah cukup saja Al-Quran, nggak usah pakai hadis. Nah, kalau begini tuh orang, bahaya nanti tersesat kita. Karena peran hadis itu diantaranya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat yang global, ayat-ayat yang umum tentang haji. Allah Subhanahu wa taala cuma sebutkan tentang haji. Misalkan wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Wa'adzin fin nasi, berikan izin, panggillah manusia-manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana tata caranya? Enggak ada dalam Al-Quran. Antum buka itu dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, enggak dapat antum penjelasan tentang tata cara haji. Mulai dari ihram, pakaiannya begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Datang tawaf 7 kali, bacaannya begini, kemudian sa'i, lontar jumrah, wukuf, semuanya itu enggak ada kita dapatkan Al-Quran. Nah, di mana kita dapatkan penjelasan? Hadis Nabi SAW. Ya, jadi ini tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Peran yang kedua tentang hadis Nabi ini adalah bagaimana hadis-hadis itu menjelaskan tentang ayat-ayat yang global, ayat-ayat yang umum. Nah, jangan sampai ayat-ayat yang umum ini orang tafsirkan dengan logika kita masing-masing. Banyak para penceramah-penceramah yang tidak mengkaji Al-Quran tafsirnya, mereka hanya baca ayat Al-Quran, lalu mereka tafsirkan dengan maunya masing-masing. Akhirnya menjadi tersesatlah jamaah. Nah, Alhamdulillah Masjid Raya ini memberikan kesempatan kita untuk mengkaji Al-Quran lewat tafsirnya. Nah, saya tidak berani menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu saya. Saya rujuk kepada kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah, saya di rumah itu mungkin ada sekitar 30-an kitab tafsir yang untuk menafsirkan satu ayat itu saya baca kadang sampai 10 tafsir. Kalau alif lam mim itu saya bilang tadi lebih 20 tafsir saya kaji itu, ya, untuk mendapatkan makna alif lam mim. Ya, beginilah cara kita untuk berinteraksi dengan hukum yang ada di Al-Quran. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran, yang kedua adalah harus dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, fungsi hadis Nabi SAW mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Misal, ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang pembagian harta warisan.
Itu kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lirrijali apa? Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya. Nah, itu qat'i, teks Al-Qur'an begitu tuh, bahwa kalau ada orang yang meninggal, ada anaknya laki-laki, ada anaknya perempuan, tidak sama pembagian harta warisannya. Itu kan bahasa Al-Qur'an. Cuman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Baihaqi, Abu Hurairah anhu meriwayatkan, al-qatilu la yaris. Orang yang membunuh tidak boleh mendapatkan warisan. Yang ada anak, dia lama mau mati ini papa, tak suka mendapat warisan kong lama. Ada dibuatkan racun, minumlah bapaknya, meninggal dia. Nah, anak ini nggak dapat warisan. Nah, dari mana itu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuh bilang, kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bilang, laki-laki lebih banyak bagiannya daripada perempuan. Kenapa saya sebagai anak nggak dapat? Nah, jadi kalau ada qadhi hakim, setelah tahu ternyata meninggal sang ayah ini karena anaknya misalkan, ya, entahlah karena dia makan racun, entahlah karena dia tikam, entahlah apalah yang dia buat sampai mati orang tuanya, maka orang itu dalam hukum Islam, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah anhu, tidak boleh dia mendapatkan harta warisan. Jelas ini Pak ya? Jadi Masya Allah peran hadis itu luar biasa. Nah, ini kalau terus cuma pakai saja ayat Al-Quran, nggak pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun dia pembunuh orang tuanya tetap tolong kasih harta warisan. Padahal dalam Islam tidak boleh dapat harta warisan. Dari mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Atau dia anak, tapi sudah keluar dari Islam, murtad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslim. Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam. Bapak anak dia berhak dapat warisan, tapi dia sudah keluar pindah agama lain, nggak dapat dia harta warisan. Ya. Nah, ini banyak sebetulnya yang seperti ini disebutkan dalam masalah-masalah fikih ya. Cuman saya memberikan gambaran saja kepada antum semua bahwa Masya Allah menafsirkan Al-Quran ini tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Dalam pikiran yang penting so tahu DP arti, sudah. Baca saja Al-Quran, kemudian terus jabarkan. Menjabarkannya ini butuh tuntunan para ulama. Nggak boleh orang dengan logika kita masing-masing. Nah, jangan mentang-mentang kalau antum sudah terkenal, mentang-mentang kalau antum sudah penceramah, jadi semau-maunya kita menafsir-nafsirkan Al-Quran. Ada na'udzubillah dan astagfirullahaladzim, saya dengar, ada penceramah, demi untuk mendapatkan lelucuan dari jamaah, dia berbuat lucu-lucu dan menafsirkan berdasarkan lucuannya Al-Quran. In kuntum ta'lamun, biar kutu bisa melamun. Astagfirullahaladzim, supaya jamaah ketawa. Nggak boleh begini. Ya, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ayat Al-Quran ini nggak boleh kita pakai main-main, nggak boleh kita pakai lelucuan. Ayat Al-Quran ini, Masya Allah, dia adalah petunjuk firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kaum muslimin. Bahkan saya baca dalam sejarah, dulu orang-orang kafir, sebagian mereka, karena di waktu itu syair itu adalah merupakan sesuatu yang enak didengarkan. Jadi orang-orang Arab suka dengar syair. Setelah datang Al-Quran, ternyata Al-Quran ini lebih tinggi derajat kedudukannya daripada syair. Orang dengar Al-Quran itu kayak tersihir dia. Saya baca dalam sejarah, jadi orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu datang di rumahnya Nabi, di Madinah termasuk. Dulu rumah Nabi belum pakai tembok begini, ya. Jadi cuman di atap dengan pelepah kurma, di dinding dengan tanah, dan sebagian dengan pelepah kurma. Jadi kalau orang bicara di dalam rumah, kedengaran di luar. Kalau sampai rumah sekarang, terus kunci pintu jendela, nggak kedengaran biar batarnya di dalam. Ya. Kalau dulu Nabi Rasulullah SAW rumahnya orang bicara-bicara, bahkan bisik-bisik dalam rumah, kedengaran di luar. Nah, orang-orang musyrik dahulu tahu Nabi Rasulullah SAW habis maghrib biasanya baca Quran. Jadi mereka mau dengar isi Al-Quran ini. Suatu ketika Nabi baca surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Terus dan terus Nabi baca surah An-Najm ini sampai di penghujung ayat
Afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Mereka-mereka yang sedang ngintip ini karena ayat sajadah, sujud. Sujud mereka. Akhirnya yang satu korek, kenapa ngana sujud? Ngana lek tali sujud. Yang satu, kenapa ngana sujud? Tidak ada yang perintahkan mereka sujud. Tidak ada yang nyuruh mereka sujud. Hati mereka tergerak mendengarkan ayat-ayat ini, kemudian dengan serentak mereka sujud. Ya, ayat sajadah. Orang sering dengar ayat ini, orang tidak tertarik untuk sujud. Ya, bayangkan subhanallah, mukjizatnya Al-Quran itu sampai segitu. Ya, orang-orang dahulu. Ya, nah ini subhanallah ayat Al-Quran. Makanya tidak ada orang yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran itu. Jadi itu ya diantara manfaat Al-Quran. Kemudian hadis Nabi SAW terhadap Al-Quran. Fungsi hadis Nabi SAW juga adalah untuk membatasi hukum yang global umum dalam Al-Quran. Misal Allah bilang, As-sariku was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki-laki ataupun perempuan, potonglah tangannya. Mana tangan? Kalau orang ditanya, mana tangan? Tangan ini. Berarti kalau orang mencuri, potong dong di sini. Ternyata di zaman Nabi SAW ada yang mencuri, Nabi potongnya di sini. Ya, di pergelangan ini, bukan di sini. Di sini. Nah, yang Nabi lakukan itu sebagai penjelasan terhadap ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki ataupun perempuan, potonglah tangannya. Maksudnya tangan cuma sampai sini, bukan sampai sana. Makanya dalam ayat tayamum, Imam Malik mengatakan tayamum itu selesai tayamum dalam mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i sampai siku. Kenapa Imam Syafi'i tayamumnya dari ujung tangan sampai siku? Karena Imam Syafi'i memahami ayat tentang tayamum, ya, bahwa wa aydiyakum ilal marafiq, ya, basuhlah tanganmu, dia kiaskan kepada wudu. Wudu membasuh tangan dari sini ujung tangan sampai siku. Imam Malik kenapa cuma sampai sini? Karena Imam Malik memahami yang dimaksud dengan tangan adalah dari sini sampai sini. Ini tangan. Buktinya waktu Nabi SAW memotong pencuri yang Allah bilang, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya, maka Nabi cuma potong sampai sini. Makanya tayamum dalam mazhab Imam Malik cuma begini. Ya. Sudah selesai. Kalau Imam Syafi'i harus tangan sampai siku. Ya. Nah, khilafiyah seperti ini karena perbedaan mereka untuk memahami mana itu tangan. Jadi Imam Syafi'i memahami bahwa tangan itu dari sini sampai siku, ini tangan semua. Imam Malik memahami tangan itu cuma sini sampai sini, cuma ini tangan. Ya, seperti itu ilmunya mereka yang luar biasa sehingga mereka berbeda pendapat tentang masalah itu. Padahal ayat yang sama, Imam Syafi'i berdalilkan dengan ayat yang sama tentang tayamum, Imam Malik juga berdalilkan dengan ayat yang sama tentang tayamum. Cuman mereka beda pendapat, mana yang maksud dengan tangan. Sama dengan antum, kalau ditanya, mana itu wajah? Kalau antum tunjuk ini cuma pipi. Ini pipi. Kalau antum tunjuk ini jidat. Kalau antum tunjuk ini hidung. Kalau antum tunjuk ini mulut. Mana wajah? Wajah itu semua ini. Makanya dalam tuntunan wudu, antum akan dapatkan, misalkan dalam mazhab Syafi'i, kumur-kumur adalah sunnah. Tapi kalau Al-Quran, Allah bilang, wamsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian. Mana wajah? Mulut termasuk wajah. Karena dari sini dia. Berarti kumur-kumur juga adalah harus. Ya, bukan sunnah. Hidung, mencuci hidung. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau kita lihat ayat Al-Quran, wamsahu biwujuhikum, basuhlah wajah kalian. Hidung ada di wajah. Berarti wajib dong.
hidung juga. Ya, gitu kan. Nah, jadi inilah khilaf tentang masalah pemahaman ya makna ya, dan para ulama kita banyak perselisihan mereka dalam hal-hal seperti ini. Nah, sehingga kita kalau cuma dengar satu dua pendapat, jangan dulu ngotot dengan itu. Dengar lagi bagaimana pendapat yang lain. Ilmu ini begitu luas, ya, sangat luar biasa. Insya Allah dengan luasnya ilmu kita, kita tidak akan mudah menyalahkan orang, apalagi menyesatkan orang lain. Tapi kalau cuma satu kitab yang orang kaji, satu guru yang kita pakai untuk belajar, itu gampang kita menyalahkan orang lain. Ya. Makanya orang tanya, Ustaz bermadhab apa? Saya bilang apa? Saya bermadhab Syafi'i, tapi saya tidak menafikan madhab yang lain. Karena kadang-kadang dalam masalah madhab, antum misalkan bermadhab Syafi'i, misal, kadang-kadang madhab Imam Syafi'i tidak bisa antum terapkan, karena antum nggak mampu. Contoh, dalam madhab Imam Syafi'i, ijab kabul dalam ijab kabul dalam jual beli adalah rukun. Antum pembeli buku, saya penjual. Ustaz, berapa harganya? 150.000. Saya beli dengan harga 150.000. Saya jual dengan harga 150.000. Itu namanya ijab kabul. Dalam madzhab Imam Syafi'i, kalau tidak dijab kabul, tidak sah jual beli. Nah, sekarang kalau antum pergi ke Indomaret, beli kebutuhan antum, ada ijab kabulnya enggak? Ya. Apalagi kalau yang besar-besar, Indogrosir misalkan, itu ambil troli yang besar, ambil barang-barang macam-macam, antum taruh situ. Enggak ada yang bilang berapa ini, saya beli dengan harga itu, berapa ini, saya beli dengan harga itu. Kalau begitu antum, berapa lama antrian orang di belakang itu? Ya. Nah, udah enggak pakai kita ijab kabul. Nah, kalau antum mengaku saya madzhab Syafi'i, antum enggak ngotot dengan madzhab Syafi'i, harus antum ijab kabul dulu. Kalau enggak sah jual beli antum. Kira gitu ya. Itu salah satu contoh saja buat antum yang saya sebutkan. Kadang-kadang ya madzhab Imam Syafi'i terang aku sebagai madzhab Syafi'i tidak mampu terang terapkan. Dalam masalah aurat, ibu-ibu, dalam madzhab Syafi'i seluruh tubuh perempuan itu aurat. Kecuali muka dan telapak tangan itu dalam sholat. Jadi cuman boleh dia buka mukanya kalau dia sholat. Boleh terlihat telapak tangannya kalau dia sholat. Di luar sholat, aurat dari Imam Syafi'i muka, termasuk mata, karena mata juga ada di muka. Jadi orang yang bermadzhab Syafi'i harus dia tutup mukanya, bukan pakai cadar, harus ditutup lagi matanya dengan kain yang lebih tipis. Maka kalau orang pergi di Mekah, ya haji atau umroh, orang lihat ada orang yang pakai cadar, kemudian ditutup lagi dengan kain di luarnya, tidak ada terlihat biar matanya nggak ada. Wah, ini Syafi'i. Nah, coba kalau antum, istrinya antum suruh bukan begitu, kalau dia mampu. Ya. Nah, ini yang saya bilang. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngaku, ini Syafi'i, nggak terima kalau madzhab yang lain, coba ya dalam keseharian antum. Kalau betul antum menerapkan Imam Syafi'i semua, ya, tidak bisa tuh orang setengah mati. Dan itu diantara contoh-contoh kecil yang saya sebut kepada antum. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya sebetulnya. Nah, makanya saya bilang, insya Allah kalau semakin rajin orang mengkaji, semakin rajin orang mendengarkan ceramah, semakin rajin kita ikut taklim, banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin dewasa juga kita melihat perbedaan dan tidak mudah menyalahkan orang, apalagi menyesatkan orang. Saya melihat sebagian kaum muslimin sekarang cuman karena sudah ngaji kepada fulan ustaz yang terkenal, orang ini cuma ustaz kecil yang tadinya mungkin dia ngaji di sini, ketemu dengan orang, assalamualaikum, dia nggak mau balas salam kita karena dia lihat orang tidak punya jenggot, sesat. Kan dia lihat orang perjalanan misalkan musbil, ini neraka, ya. Langsung gampang untuk memponis seperti ini karena memang ilmunya dangkal. Tapi kalau ilmu kita luas, tidak segampang itu kita ya memponis orang, menyesatkan orang lain. Makanya mari ya kita dalami ilmu Islam ini, ya luas sekali. Bayangkan baru kitab tafsir saja ini kitab tafsir Ibnu Katsir satu kitab. Ini jilid yang pertama, ada 4 jilid. Itu baru satu tafsir. No, tafsir ini ada banyaknya, puluhan tafsir yang ada. Ini baru satu tafsir. Ini malam ini saya baru baca Alif Lam Mim. Ini baru Alif Lam Mim, belum ayat yang kedua. Belum selesai juga pembahasannya. Coba antum bayangkan itu, bagaimana luasnya ilmu. Ya. Jadi jangan dulu mencukupkan, saya sudah kaji sama-sama dengan Ustaz Mahmud surah Al-Baqarah, coba lawan saya. Ya. Padahal baru Alif Lam Mim, itu juga belum tuntas, belum selesai. Ya, jadi ilmu ini begitu luas, sayang waktu juga tidak mencukupi untuk saya jelaskan semuanya ini.
Nah, mudah-mudahan ya kita akan lanjutkan masih ayat yang pertama alif lam mim. Saya memantapkan kepada antum supaya selesai ayat yang pertama ini antum tahu setiap kali antum baca Al-Qur'an mendapatkan ahruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus ini antum punya sikap di situ. Pada waktu ada orang yang menafsirkan dengan tafsir yang tidak berdasarkan dengan dalil syar'i, antum tidak ikut-ikut dengan mereka. Ya, karena kadang-kadang tergiur kita. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang menakjubkanmu perkataannya waktu di dunia. Jadi orang alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Mulai dia gambarkan, ini tubuh manusia. Coba lihat, alif terletak di tubuh ini. Lam di sini, mim begini. Makanya orang zikir la ilaha illallah, Allah, Allah, hu, sebagainya disebutkan. Nah, dari mana semua ini? Butuh dalil. Ya, butuh dalil. Hadis-hadis Nabi atau Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Tanpa dalam dasar seperti ini, jangan berani antum untuk menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sebutkan ini, ya sekali lagi mohon maaf, jangan sampai ada yang tersinggung. Ya kadang-kadang kan yang hadir ini juga sudah punya kajian sebelumnya, mungkin antum pernah dengarkan ustadz-ustadz yang lain, setelah dengan saya ternyata berbeda. Saya mohon maaf kalau antum tersinggung. Tidak ada maksud untuk menyinggung antum semua, sama-sama orang mencari kebenaran, ya. Sama-sama orang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama orang mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan para ulama, dan rujukan saya adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir. Sekali lagi, Tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir cukup terkenal. Dipakai kitab tafsir ini bukan cuma di luar negeri. Di Indonesia, di IAIN juga pakai tafsir ini, Ibnu Katsir. Jadi bukan kitab yang diperdebatkan tentang kesohihannya, kitab yang disepakati para ulama tentang kesohihannya. Nah, ini yang saya pakai kepada antum supaya tidak ada perselisihan kepada kita. Rujukan ya apa yang Ustaz pakai, Tafsir Ibnu Katsir. Saya kira ini, terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.